Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau dari sebuah buku pelajaran anak-anak tentang hobi, kita bisa nemuin sebuah gagasan besar tentang persatuan sebuah bangsa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh lihat gambar ini. Kelihatan kan? Ada banyak anak lagi asyik dengan kegiatan mereka masing-masing. Pertanyaan yang ada di sini, hobi apa yang sedang mereka lakukan? Nah, ini jadi titik awal buat ngebahas sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini ngebawa kita ke bagian pertama. Simpel aja, apa sih sebenarnya hobi itu? Sebelum kita ngomongin yang lain, kita samain dulu pemahaman dasarnya ya. Nah, buku ini langsung nanya ke intinya. Jadi, apa itu hobi? Jawabannya ternyata sederhana banget. Dan inilah jawabannya. Hobi itu ya kegiatan yang kita sukai. Udah, sesimpel itu. Sesuatu yang kita lakuin di waktu luang bukan karena disuruh, tapi karena kita benar-benar nikmatin. Kebahagiaan personal gitu deh. Biar lebih kebayang, buku ini ngasih beberapa contoh. Buat sebagian orang, hobi itu mungkin soal ngerasain kebebasan waktu lagi sepedaan di luar. Tapi buat yang lain, hobi bisa jadi sesuatu yang lebih tenang, lebih personal. Misalnya ya, hanyut dalam cerita dari buku yang seru. Jadi, poinnya jelas banget kan? Tiap orang itu punya kesukaan masing-masing. Ada yang suka aktivitas fisik, ada yang lebih suka ketenangan. Nah, keragaman inilah yang jadi kunci buat pembahasan kita selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, hobi di rumah dan sekolah. Kita coba lihat yuk, di mana aja sih hobi-hobi ini bisa kita lakuin? Ini ngebuka pandangan kita dari yang tadinya cuma soal diri sendiri, sekarang ke lingkungan sekitar. Ternyata, hobi itu bisa dilakuin di mana aja loh. Bisa di dalam rumah, kayak baca buku atau gambar. Bisa juga di luar ruangan, sambil nikmatin udara segar. Dan yang lebih keren lagi, buku ini ngajarin kalau hobi itu bukan cuma buat senang-senang aja. Sesuatu yang kita mulai karena suka, kalau ditekuni, ternyata bisa jadi prestasi yang membanggakan. Nah, di bagian ketiga ini kita geser sedikit fokusnya. Dari yang tadinya ngomongin beragamnya kegiatan, sekarang kita ngomongin beragamnya diri kita sendiri. Topiknya berbeda namun tetap sama. Sama persis kayak hobi yang macam-macam, buku ini nunjukin kalau penampilan fisik kita juga beda-beda. Coba lihat deh anak-anak sekolah ini. Mereka ada di satu tempat yang sama, tapi masing-masing punya keunikan sendiri. Di sini, buku ini ngenalin satu konsep baru, yaitu fisik. Gampangnya, ini tuh soal hal-hal yang kelihatan dari diri kita, yang bisa dilihat dan dibedakan sama orang lain. Perbedaan fisik ini bisa kita lihat dari hal-hal yang kelihatan langsung ya, mulai dari rambut, warna kulit, bentuk mata, sampai tinggi badan. Inilah yang bikin kita semua unik secara penampilan. Sekarang kita sampai di bagian paling penting dari semua ini, bagian keempat, indah karena berbeda. Oke, kita udah tahu nih kalau kita semua beragam. Terus pertanyaan besarnya adalah, gimana kita harus menyikapi perbedaan itu? Tapi buku ini juga jujur, nggak selamanya perbedaan itu diterima dengan baik. Kadang perbedaan malah bisa jadi alasan seseorang diperlakukan kurang baik, seperti yang digambarkan di adegan ini. Nah, dari sini kita diajak mikir. Jadi, gimana dong seharusnya sikap kita pas ngeliat ada perbedaan di antara kita? Ini pertanyaan yang krusial banget. Dan jawabannya disajikan dengan sangat manis lewat lirik lagu, berbeda-beda itu indah dan biasa. Pesan intinya kuat banget. Perbedaan itu bukan hal aneh, justru itu hal yang normal dan bikin dunia jadi lebih indah. Nah, inilah tujuan akhirnya. Sebuah komunitas di mana pertemanan itu nggak mandang fisik atau perbedaan lainnya. Sebuah dunia di mana setiap orang, siapapun dia, bisa merasa diterima dan jadi bagian dari kelompok. Dan ternyata teman-teman, pelajaran sesederhana ini nyambung langsung ke jantungnya bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan ini bukan cuma slogan kosong loh. Kalau kita lihat sejarah, justru persatuan dari orang-orang yang beda suku, beda agama, dan beda latar belakang inilah yang jadi kekuatan terbesar bangsa ini buat meraih kemerdekaan. Jadi gimana? Perjalanan kita mulai dari ngomongin hobi anak-anak, ternyata sampai ke fondasi negara. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana caranya perbedaan yang kita punya, entah itu hobi, penampilan, atau latar belakang, justru bisa kita jadiin kekuatan buat bikin lingkungan kita jadi lebih kuat dan lebih baik? Pelajaran dari buku kelas 2 SD ini ternyata dalam banget ya maknanya buat kita semua.